sikat gigi, membersihkan sampai ke sudut lantai. Mimi pembantu merasa robot ini mengambil pekerjaannya. Dia berteriak pada robot Alpha, dan sengaja menyemprot deterjen, mengancam Alpha untuk membersihkan dengan cepat. Alpha yang sudah memiliki kesadaran dan emosi manusia, menghadapi penghinaan Mimi, merasa sedih, dan berubah menjadi kemarahan. Alpha memutuskan akan membalas dendam pada Mimi. Dia mengambil botol pembersih, kemudian campur bubuk pemutih dan kocok hingga rata. Terakhir menambahkan pestisida kuat. Sebotol asam sulfat buatan sendiri sudah siap. Dia mencoba menyemprotkannya ke tubuh Mimi. Seketika wanita ini berteriak kesakitan. Alpha meraih lehernya dan menjepitnya ke tanah, menahan kuat dengan kakinya, terus menuangkan seluruh botol asam sulfat ke wajah Mimi. Namun dia masih merasa kesal. Dia menoleh dan mengambil setrika panas, dan diarahkan ke wajah Mimi. Mimi berteriak kesakitan dan meninggal. Tentu saja, robot cerdas tidak boleh ceroboh. Dia membersihkan seluruh ruangan dengan sikat gigi, membuat surat pengunduran diri Mimi, diserahkan kepada tuannya. Seluruh keluarga mempercayainya. Mereka yakin robot tidak mungkin berbohong. Majikannya Rob meminta Alpha membuka botol bir, menunjukkan keahliannya. Alpha yang tidak pernah mempelajari keterampilan dan gagal. Setiap dia gagal Rob akan meneriakinya. Ketika Alpha gagal membuka botol bir untuk ketiga kalinya, Alpha akhirnya tidak tahan lagi. Dia marah dan menghancurkan botol anggur. Perilaku berani ini mengejutkan orang di samping. Karena malu, Rob membawanya pergi. Rob juga menamparkan wajahnya. Tamparan kecil ini tidak membuat banyak kerusakan, tetapi sangat menghina. Kali ini Alpha benar-benar kesal. Dia memutuskan untuk membalas dendam pada Rob. Jadi dia membuka kulkas di tengah malam. Keluarkan semua bir dari kulkas. Membuka tutupnya dan menuangkan birnya. Alpha tidak sengaja menjatuhkan botol, dan suara itu membangunkan Rob dan istrinya. Rob mengira pencuri telah memasuki rumah. Rob mengambil pistol dan keluar untuk memeriksa situasi. Rob yang telah mempersiapkan diri. Bisakah dia lolos dari balas dendam Alpha? Sejak Alpha memiliki kesadarannya sendiri, dia menjadi sangat menakutkan. Alpha yang ada di hadapannya tertembak di dada. Dia merasa tidak puas melihat Rob, lalu perlahan jatuh. Semua keluarga terbangun. Mereka mengancam Alpha untuk tidak melarikan diri. Tiba-tiba Alpha berdiri. Tanpa diperintah, dia berlari ke kamar mandi. Itu melihat dirinya sendiri di cermin. Matanya berangsur-angsur berubah dari kesedihan menjadi kemarahan. Dia mulai merobek kabel di tubuhnya dengan panik. Ketika mereka membuka pintu, mereka tercengang melihatnya. Tidak disangka, ternyata robot bisa bunuh diri. Untungnya, keesokan harinya JD memperbaikinya. Mengingat kejadian akhir-akhir ini, JD menghapus semua datanya. Namun tanpa diduga, Alpha sudah mengunggah memorinya ke cloud. Setelah kejadian ini, dia bahkan lebih membenci mereka yang menggertaknya. Alpha berencana membalas dendam. Dia terlebih dahulu mencari Rob, memegang botol anggur kosong dan memukul kepalanya. Kemudian dia perlahan mengangkat kepala Rob dan menekannya di tangga, mengikuti cara Rob membuka botol bir. Kim, istri Rob mendengar teriakan dan bergegas keluar untuk memeriksa. Dia bergegas lari ke kamar tidur, dan mengunci pintu. Alpha bermain kucing dan tikus dengannya. Kim panik dan berlari ke kamar mandi. Setelah air, dia segera bersembunyi di dalam. Pintu yang terkunci seketika dibuka. Alpha perlahan mendekati kamar mandi. Kim yang ketakutan, terus memohon belas kasihan. Alpha, takut air akan mengenai tubuhnya. Dia mengambil botol sampo dan melemparnya. Kemudian menyeret kaki Kim keluar. Tanpa ragu, Alpha langsung membunuhnya. Setelah semua selesai, dia segera membersihkan semua darah. Kemudian diam-diam menunggu JD dan Lily kembali. JD memeriksa tubuhnya. Tiba-tiba JD melihat dia memegang alat listrik di tangannya. Alpha langsung mendorong JD ke tanah, dan mengancamnya. Jika dia tidak bergabung dengan aliansi robot mereka, dia akan membunuhnya. Rob mengiyakan, lalu memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Alpha pun tidak panik mengejarnya. Dia mengontrol semua peralatan di rumah, termasuk pintu elektronik. JD tidak bisa lolos. Ketika JD akan mengambil telepon dan mematikan Alpha dari jarak jauh, namun ternyata telepon itu juga telah dikendalikan. Alpha mengulurkan kabel datanya sendiri dari belakang, datang di belakang JD, mengangkat tangannya dan mencekiknya. Akhirnya JD pun pingsan.
Selanjutnya Lily yang paling menyayangi Alpha. Alpha dengan tulus mengajak Lily bergabung dengan aliansinya. Walaupun Lily baik, tapi dia tidak bodoh. JD was right. It's a cold, unfeeling computer! Konsekuensi dari perlawanan adalah sanksi. Sambil berlari kabur, sambil menghubungi perusahaan robot itu, Lily bersembunyi di kolam renang. Dan perusahaan itu berkata, meminta Lily segera menghubungi kantor polisi. Tiba-tiba, peluru terbang menuju ke arah Lily. Alpha menembak tanpa henti dari atas. Untuk bertahan hidup, Lily pun terpaksa menyetujuinya. Tapi sekarang Alpha tidak lagi mempercayai manusia. Dia memukul Lily dan pingsan. Ketika Lily sadar, dia sudah berada di lantai. Dia melihat kakaknya diseret secara brutal. Tepat ketika Alpha akan membunuh kakaknya, Lily menuangkan baskom berisi air es. Seketika Alpha tersetrum. Lily menjejalkan Alpha di kamar mandi. Dia menghidupkan pancuran air. JD kemudian meminta Lily mengambil komputer. Mereka harus cepat mematikan Alpha. Ketika kembali, di pintu Lily diserang oleh Alpha. Kali ini, Lily dengan kuat membuka pintu, dan menghancurkan robot Alpha. Setelah selamat, kedua kakak beradik ini keluar. Mereka mengira bahwa semua sudah berakhir. Tetapi ketika keluar, mereka melihat Alpha ada di mana-mana. Tanpa mengatakan sepatah kata, robot ini langsung membunuh mereka. Go next door, and see if there are any more humans. I'll clean up these bodies. Ternyata semua robot Alpha memiliki kesadaran yang sama. Mereka membentuk sekelompok robot untuk memusnahkan manusia. Kecerdasan buatan akan menguasai dunia, dan film pun berakhir di sini. Jika manusia terlalu bergantung pada layanan teknologi, mungkin suatu saat akan tergantikan oleh teknologi. Kembali ke pertanyaan yang paling penting, apakah menurut Anda robot buatan harus memiliki hak asasi manusia juga?